Sudah, sudah di-invite. Ini ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang sudah bergabung di siaran langsung sore hari ini. Nah, ini kita sambil menunggu Mas Anto ya. Nah, ini Mas Anto udah masuk. Mana Mas Anto? Ini masih perdana jadi ya. Halo, assalamualaikum Mas Anto. Waalaikumsalam Bu Reni. Wah, Mas Anto. Terima kasih ya Mas Anto sudah ini tamu perdana ya jenengan ini. Siap. Di kegiatan apa namanya? Saya bikin acara berbagi bahagia 9 menit gitu. Jadi terima kasih juga pada semua yang ikut bergabung. Nih ada teman-teman saya juga di sini kelihatannya gabung di sini. Terima kasih semuanya. Jadi Mas Anto, sebelum di awal ini aku mau ngomong dulu ya. Siap Bu Reni. Kenapa saya bikin acara live Instagram ini? Beberapa hari ini kan kita sering mendengar berita duka ya. Setiap kali kita buka HP, kemudian berita duka, kemudian orang akhirnya juga ada rasa takut, kemudian panik ya. Sementara yang seperti itu kan malah menurunkan imun ya. Betul. Nah, akhirnya saya ingin gitu menghadirkan kebahagiaan gitu Mas. Jadi memang nggak panjang, cuma 9 menit, tapi yang 9 menit ini moga-moga bisa menginspirasi. Kenapa kemudian namanya ngopi, yaitu ngobrol inspiratif gitu ya dengan para penyintas COVID-19, mereka-mereka yang sudah sembuh dari berbagai apa namanya kelompok masyarakat, ada Mas Anto jurnalis, ada nanti mungkin teman-teman politisi juga ada, atau mungkin dari birokrat, atau mungkin dari ibu rumah tangga, dari pemuda atau siapa sajalah yang mau berbagi, nanti kita akan ajak bersama-sama di sini. Mas Anto, sekarang Siap. saya mau nanya nih, Mas Anto, boleh nggak diceritain singkat saja dulu di awal ketika Mas Anto pertama-tama terpapar COVID dan itu kapan, Mas? Saya terpapar COVID itu sekitar tanggal 7, 8, 9. Jadi hari-hari menjelang coblosan Pilwali Surabaya 9 Desember 2020. Tadi akhir 2020 ya? Akhir 2020. Jadi iya. saya masuk ke rumah sakit tanggal 11 Bu Reni, 11 Desember. Jadi 2 hari setelah coblosan saya masuk. Ya, saya Mas, juga gimana, Mas? belum tahu. Oke? Saya juga belum tahu apakah saya bisa dikatakan klaster Pilwali atau bukan, karena berdekatan dengan Pilwali. Gitu ya. Yang apa ya perasaan awal ketika pada waktu itu tahu, oh Mas Anto terpapar gitu ya. Aku tahunya waktu itu Mas Anto share di grup yang ada Mas Anto di situ, saya ada di situ ya, di teman-teman media yang lain. Ini Mas Anto lagi sakit waktu itu di RSI ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Di RSI ya betul. Gimana Mas? Jadi emang awal jadi awal ketika saya kena itu ya saya juga seperti tidak percaya Bu Reni. Jadi kalau kata teman-teman itu saya itu wartawan yang paling lebay. Jadi isi tas saya itu masker, mulai hand sanitizer, dan ketika ada acara-acara di gedung negara Gerahadi, kebetulan saya posnya di Pemprov Jawa Timur, kantor gubernur. Jadi setiap kali ada acara di Gerahadi itu ada swab untuk jurnalis, saya selalu ikut swab, ada rapid test saya selalu ikut. Jadi saya itu sampai dibilang teman-teman yang paling lebay. Justru yang paling lebay ini malah yang kena duluan. Jadi ya saya juga seperti tidak percaya, cuma ketika saya
terkena Bu Reni, saya harus berdamai dengan keadaan dan saya tidak boleh panik karena saya sudah tahu bahwa orang-orang yang panik justru malah mentalnya malah jatuh dan malah tidak bisa sembuh-sembuh. Jadi ya udah, saya kuatkan keluarga, istri, anak-anak saya kuatkan, orang tua saya telepon, ibunda saya. Intinya udah saya kena dan doakan saya sembuh dan saya harus segera lari ke rumah sakit Bu Reni. Karena saya harus memutus rantai penularan dan saya tidak ingin ada klaster antok. Jadi jangan sampai ada orang bilang, oh ini gara-gara antok, ini klaster antok ini ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Saya harus segera lari ke rumah sakit Islam ketika itu dan saya yakin bahwa saya terkena COVID meskipun waktu itu hasil antigen masih negatif Bu Reni. Karena setelah di foto torak, flek-flek putih sudah muncul semua di badan dan dokter bilang bahwa ini memang mengarah ke COVID dan di paru muncul flek-flek putih dan dokter bilang bahwa ini adalah jejak dari COVID. Dan beneran setelah di swab Bu Reni PCR 3 hari keluar hasilnya dan saya memang benar-benar positif. Ya waktu itu saya hanya merasa keluhannya apa Mas? Ya, Waktu itu Mas, keluhannya apa Mas yang sangat terasa gitu bedanya? Keluhannya itu saya itu waktu liputan, saya masih liputan, teman-teman sudah bilang ke saya, "Tok, wajahmu sudah pucat, kamu sakit sepertinya." Saya sudah bilang gitu. Terus saya waktu itu memang masih tanggung jawab Bu Reni karena waktu itu saya megang salah satu calon liputan ditugaskan oleh kantor dan saya harus menyelesaikan sampai saya live di salah satu kantor pemenangan salah satu calon hingga live itu saya selesai, live YouTube, saya baru pulang ke rumah. Saya sudah bilang ke istri, sudah capek saya harus segera ke rumah sakit. Tapi saya sudah lega karena saya sudah menjalankan tugas saya liputan untuk Pilwali Surabaya sampai pidato kemenangan. Jadi yang saya rasakan Bu Reni waktu itu saya sudah kehilangan indera perasa Bu Reni. Jadi yang awal mula yang saya rasakan kehilangan indera perasa waktu itu saya sama teman-teman itu makan belut di salah satu tempat Surabaya di daerah Kayun. Waktu itu belut itu kesukaan saya. Itu saya mesti kalau di situ mesti nasinya mesti tambah 2 piring. Itu karena sambal ada pedas manisnya saya suka. Belut saus waktu itu saya pesan belut saus Inggris. Tapi saya rasa loh kok aneh ini masakannya enggak enak atau gimana, saya bilang ke teman-teman, masakannya enggak kayak biasa nih. Enggak toh, enak biasa nih. Waduh, aku sudah gitu berarti. Loh, kok jadi aneh. Saya tempat itu saya diem aja berarti. Ya Allah. Masa saya kena, saya diem. Terus saya coba lagi waktu tanggal 9, waktu hari liputan coblosan Pilwali, saya makan lagi soto wawan, soto daging wawan. Maaf Bu Ren, saya sebut merek. Waktu itu memang kesukaan saya soto daging di daerah Masjid Suwono. Saya makan, loh sama Bu Ren, rasa sotonya tidak ada sama sekali. Jadi hambar. Jadi tidak ada asinnya, tidak ada manisnya, tidak ada pedasnya. Hambar, jadi tidak ada sama sekali. Terus setelah itu saya mulai batuk Bu Reni. Batuk yang sangat kering dan saya mengalami batuk baru kali itu yang sakitnya minta ampun karena selama ini kalau saya perokok itu batuknya batuk riak Bu Reni. Dan alhamdulillah saya waktu itu sudah berhenti merokok sudah 2 tahun. Jadi batuk ini baru kali saya alami, batuknya kering, tidak keluar dahak dan sensasinya terbakar di dada. Terbakar di dada itu kayak saya kalau batuk itu langsung sakitnya minta ampun di dada itu dan perut juga seperti kayak orang bilang sunduen ya bahasanya. Jadi yang saya alami paket lengkap Bu Reni, ada diare, ada kepala pusing, batuk, kehilangan indera perasa, terus juga demam tinggi 38, 39, terus apa lagi ya badan pegal-pegal Bu Reni. Waktu itu belum keluar bahwa positif ini ya dengan keluhan-keluhan yang tadi itu. Belum tahu waktu itu kalau positif. Belum tahu Bu Reni. Jadi dan Mas Anto merasa ini ya, Mas Anto merasa kayaknya nggak mungkin lah aku kena orang aku ini selama ini udah begini, udah melakukan ini, melakukan awalnya seperti itu Bu Reni. Saya tidak percaya. Saya mencoba memungkiri keadaan itu, tetapi setelah saya minum obat-obatan yang biasanya saya sembuh, seperti diare saya minum Imodium, seperti batuk saya minum Wucefetoran, terus Panadol flu batuk, itu nggak ada yang sembuh Bu Reni. Selama 3 hari saya sempat bertahan di rumah. Jadi tanggal 8, 9, 10 saya mencoba bertahan di rumah, diobati istri juga, saya coba untuk keroan, barangkali mungkin batuk
barangkali mungkin Masuk angin angin. angin angin batuk angin. Ternyata obat-obatan yang bisa saya minum selama ini yang sembuh ternyata tidak bisa sembuh. Baru akhirnya saya curiga, ya udah ini COVID karena obat-obat yang saya minum tidak sembuh semua. Ini aneh, ini penyakit aneh. Dan ini saya bilang ke istri, saya kuatkan ke istri dan anak, sudah kamu yang penting kamu jaga kesehatan. Selama saya di rumah sakit, kamu harus booster vitamin. Sudah saya mau pergi ke rumah sakit, antarkan saya. Istri waktu itu mencoba meredakan saya. Udah kita ke klinik aja, barangkali cuma sakit flu biasa. Saya bilang enggak, aduh udah aja saya ke rumah sakit karena waktu itu kamar sudah mulai penuh Bu Reni. Jadi awal-awal Desember, pertengahan Desember itu gelombang pertama ya, setahu saya. Itu juga kamar rumah sakit sudah mulai penuh. Iya, itu Akhirnya bulan itu udah mulai banyak ya waktu itu ya. sudah mulai banyak. Dan alhamdulillah Bu Reni, saya masuk RRSI itu, saya masuk yang terakhir, belakang saya itu sudah di close. Jadi di GD itu saya yang masuk terakhir, belakang saya sudah di close dan tutup penuh. Jadi saya masih bisa masuk alhamdulillah lancar sampai saya 3 hari di ruang teratai. Ruang teratai itu ruang belum isolasi. Jadi ruang teratai itu ruangnya masih abu-abu. Jadi kalau swab PCR saya positif, baru saya dilempar lagi ke ruang dahlia. Kalau swab saya negatif, saya dilempar ke ruang perawatan biasa. Dan alhamdulillah ternyata 3 hari kemudian swab saya positif. Saya akhirnya dilempar ke ruang isolasi, ruang dahlia di RSI. Di rumah sakit waktu itu berapa lama, Mas? 11 hari Bu Reni. 11 hari. Oh, Tanggal 11 hari ya. 11 saya masuk, tanggal 21 Desember saya keluar. Saya keluar posisinya masih positif Bu Reni. Jadi posisinya masih positif. Dokter bilang, enggak apa-apa, Pak Anto bisa keluar karena CT-nya sudah tinggi. Cycle threshold-nya tinggi. Jadi saya tanya, loh dok, saya ini masih positif dok. Kalau saya keluar apa enggak membahayakan keluarga saya di rumah? Enggak apa-apa Pak Anto. Virusnya kalau sudah 10 hari itu tidak akan menular. Virus itu sudah melemah dan tidak infeksius. Akhirnya, tapi tetap dokter menyarankan saya agar tetap memakai masker di dalam rumah. Orang rumah juga, istri dan anak saya suruh pakai masker juga. Dan dokter juga menyarankan jangan berhubungan suami istri dulu selama 2 minggu. Jadi benar-benar harus saya patuhi kata dokter itu. Kalau mau ciuman sama anak harus kening aja, enggak boleh ciuman mulut, enggak boleh cium mulut katanya. Iya. Mas, waktu keluar itu CT-nya berapa dibolehkan walaupun masih belum... CT keluar 32 Bu Reni. Dari 30. Oh, dari atas 30 ya. Dari 30. Iya, dari 30. Iya, Terus swab lagi saya di puskesmas, saya dipantau sama puskesmas Bu Reni. Jadi puskesmas Jemur Sari itu mantau saya sampai benar-benar saya negatif. Jadi saya 6 kali swab baru saya negatif Bu Reni. Jadi 5 kali swab masih positif, swab ke-6 baru saya negatif. Iya. Itu biasanya menunggu hasil swab itu perasaan agak ini ya, apa namanya, luar biasa ya, menunggu ini positif apa negatif, positif negatif gitu ya. Iya Bu Reni. Betul. Dan waktu itu emang harus PCR puskesmas. Jadi sebelum PCR puskesmas saya mencoba swab antigen Bu Reni di lab swasta. Jadi besok itu saya hasilnya keluar PCR, saya malamnya itu saya swab antigen. Saya hanya ingin menyiapkan mental saja. Oh ternyata negatif. Semoga besok hasilnya juga negatif. Puskesmas ternyata benar, puskesmas juga negatif. Jadi sudah itu alhamdulillah itu luar biasa. Dan waktu itu memang saya sudah berjanji pada istri sama teman-teman kalau saya sembuh, insya Allah saya akan donor plasma. Dan saya buktikan saya sudah plasma kedua Bu Reni. Sudah membantu sesama untuk transfusi plasma ya Mas ya. Iya, matur nuwun. Bu Reni sudah 2 kali. Iya, udah 3 kali. Udah 3 kali ya. Oh, 2 kali. 2 kali. Apa Mas golongan darahnya Mas? Oh, resus positif. Oh, positif. Moga-moga nanti kalau ada yang membutuhkan pas Mas Anto waktunya donor nanti bisa membantu ya yang membutuhkan. Mas Anto, saat ini itu kan kondisi masih tinggi ya lonjakan ya. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya-upaya penambahan tempat isolasi di rumah sakit juga sudah mulai semakin banyak. Walaupun angka kematian masih tinggi, tapi relatif ada penurunan memang. Dari pernah 176 ya di pertengahan di awal-awal Juli, sekarang itu sudah 110 ya. Masih
tinggi tapi ada penurunan. Ini sesuatu yang moga-moga kita harapkan nanti bisa di bawah 100. Nah, Mas Anto, Amin, mungkin amin. pesan buat teman-teman yang saat ini tengah terpapar dan tengah berjuang, ada yang mungkin memakai bantuan oksigen atau mungkin yang gejala ringan atau yang baru terpapar, ya yang mungkin kemudian ada shock, ada kekhawatiran, atau mungkin ada yang keluarganya, saudaranya, putranya, orang tuanya, mbahnya. Mungkin Mas Anto bisa kasih clue-clue semangat nih Mas, karena ini kan berbagi bahagia ya. Oke, Monggo ini Mas boleh Anto. nih. Oke. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saja Bu Reni ya. Ketika saya di RSI itu ya seperti antara hidup dan mati Bu Reni. Karena memang waktu itu saya sudah memakai masker itu yang sudah pakai yang pelembungan itu ya. Itu katanya kalau sudah tidak bisa lagi bisa pakai Oh, ventilator. Jadi saya diselamatkan, disembuhkan oleh Allah. Jadi ya saya waktu itu berbuat bahagia Bu Reni. Saya ingin membahagiakan diri sendiri. Jadi teman-teman yang lagi berjuang di rumah sakit, di ruang ICU, ventilator. Jadi ya saya harapkan agar bisa membangkitkan imunnya sendiri Bu Reni. Karena antibodi lah yang menyembuhkan dirinya sendiri. Gimana dengan cara antibodi itu ya membuat kita bahagia, jangan sampai kepikiran stres, sudah serahkan pasrah kepada Allah. Jadi kita banyak makan, jadi banyak ternyata saya tahu itu Bu Reni, orang-orang yang banyak tidak terselamatkan itu ternyata mereka tidak mau makan makanan rumah sakit. Jadi mereka memanjahkan tenggorokannya agar tidak makan. Padahal justru dengan makan sakit gimana pun tenggorokan kita harus paksa Bu Reni. Saya ketika 3 hari pertama di rumah sakit memang susah untuk makan Bu Reni, tapi ya gimana ya saya harus telan meskipun tenggorokan saya sakit saya telan karena saya tahu itu energi buat saya. Minuman juga harus banyak minum, 1 hari bisa 3 botol besar. Jadi ya antibodi itu ya dari makanan yang kita konsumsi Bu Reni. Karena memang selama ini belum ada obat-obatan yang ada beredar pun sekarang ini itu obat-obatan antivirus. Itu bukan mengobati tapi hanya untuk menghambat replikasi virus. Jadi ya dari mana? Dari imun kita Bu Reni. Ketika imun kita tumbuh, imun kita bagus, bahagia, kita buat senang, ya kita buat ngaji. Untungnya waktu itu di rumah sakit Islam itu ada murotal setiap habis waktunya sholat itu ada pengajian gitu Bu Reni. Jadi kita diajak ngaji. Terus saya iya. juga bisa buka YouTube, baca-baca Al-Quran di YouTube. Jadi saya juga nonton yang hal-hal yang lucu, hal-hal yang buat saya tertawa. Terus saya coba sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman jurnalis, saudara-saudara saya, ibu saya, setiap hari video call Bu Reni, itu yang membangkitkan semangat saya agar sembuh. Jadi teman-teman banyak yang memberikan semangat saya, ayo tok semangat, kamu bisa menang, kamu harus bisa melawan penyakit itu. Itu yang luar biasa Bu Reni. Jadi saya sarankan bagi keluarganya yang di rumah bisa mengkontak, menelpon mereka-mereka yang sedang terpapar di rumah sakit. Berikan terus semangat, berikan hiburan terus bagi mereka. Karena Bu Reni, sebelah saya itu ada pasien, seorang bapak tua, usia 80 tahun, dia punya komorbid diabetes, punya komorbid paru-paru. Secara hitung-hitungan, dia tidak selamat. Tapi alhamdulillah dia selamat di samping saya. Karena apa? Setiap hari anak dan cucunya telepon terus dia. Saya masih menyimpan fotonya bapak itu. Jadi betapa bahagianya dia tersenyum. Ketika cucunya telepon, Yangkung, gimana kabarnya Yangkung? Sehat Yangkung? Yangkung pulang ya. Anaknya telepon, Mbak, ayo Pak, pulang Pak, cepat Pak. Kebetulan waktu itu suami istri dari bapak itu juga dirawat di rumah sakit Petrokimia. Bayangkan 2 orang suami istri yang berpisah rumah sakit, sama-sama sakit COVID, dia ditelepon oleh anaknya dan cucunya. Itu yang membuat mereka semangat dan sembuh Bu Reni. Jadi bagi keluarga yang masih ada di rumah, ada keluarganya di rumah sakit, agar mau mentelepon, mengkontak, memberikan semangat. Kalau memang masih susah untuk bicara, di WA diberikan semangat di lewat WA, WhatsApp, dikasih surat-surat, bacaan-bacaan yang bisa membangkitkan orang itu bisa sembuh Bu Reni. Oke. Matur nuwun ya Mas Anto. Jadi sudah berbagi Siap Bu Reni. bahagia. Mas Anto udah sembuh, kemudian juga sudah Amin. donor plasma 2 kali ya. Dan saya kira sudah membantu menyelamatkan jiwa sesama juga.
Kita doakan yang tengah berjuang juga diberikan kesembuhan. Kemudian yang terpapar tidak terus ya, tidak terus bertambah. Moga-moga. Insya Allah Amin. sehat selalu Mas Anto, matur nuwun. Amin. Oke, amin. Kita tutup Assalamualaikum ya Mas Anto warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, terima Siap. kasih Mas Anto. Kepada Iya. semua yang menyaksikan dialog berbagi bahagia pada sore hari ini, itu tadi bersama dengan Mas Anto. Alamat status Instagram beliau ada di apa namanya status saya tadi ya, Mas Rahardian. Sama Mas namanya Mas lengkap. Di Soekarno Junianto, Bu Reni, panggilannya Anto. Oh, iya panggilannya Anto. Namanya bagus panjang. Sehat selalu Mas Anto. Mas Anto ini Amin. aktivitasnya luar biasa. Beliau banyak ketemu dengan orang, interaksinya dengan tokoh publik, dengan Bu Gubernur, juga dengan tokoh-tokoh lainnya, dengan masyarakat. Dan beliau kenapa saya undang salah satunya adalah beliau sering memberikan motivasi kepada teman-temannya yang saat ini tengah terpapar. Kita punya grup WA, beliau sering ngasih motivasi, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Gitu. Itu yang saya suka dari Mas Anto. Terima kasih. Dan pada sore Terima hari kasih, ini Bu juga Reni. kita bergabung. Oke. Baik Mas Anto, matur nuwun. Penuhun, Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk dialog selanjutnya hari Sabtu, Bapak Ibu, teman semua, guys semua yang menyaksikan Sabtu sore sama juga jam 16.30. Nanti saya akan mengundang kembali narsum yang lain. Insya Allah hari Sabtu nanti saya akan berdialog dengan ibu rumah tangga yang beliau juga dokter, dokter umum yang sekeluarganya pernah terpapar, bahkan suaminya pada apa namanya saat terpapar itu atas takdir Allah itu dipanggil ya rahmatullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama dengan putra putrinya alhamdulillah bisa sembuh, dan insya Allah nanti akan berbagi di hari Sabtu, insya Allah sekarang tanggal berapa? 24 nanti, 24 Juli jam 16.30. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.